Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita itu masuk di bab tentang hukum talak, hukum cerai. Jadi talak atau cerai pada dasarnya merupakan perkara yang tidak disukai atau tidak disukai, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hukum asalnya itu kemarin kita sebutnya bukan makruh ya, tapi mahdzur ya. Maknanya barangkali hampir sama, tapi kurang lebih dia itu hampir saja di dalam Allah. Tapi boleh jadi talak atau cerai itu hukumnya bisa menjadi mubah ya, kalau memang sebab-sebabnya itu adalah sebab-sebab yang diizinkan secara syariat ya. Kemarin khususnya ya, kalau di antara perilaku atau perangai istri itu sudah
yang ada di Indonesia. Berita yang paling hangat adalah guru-guru P3K. Ya, di Jawa Barat, guru-guru P3K itu menggugat cerai suami. Ya. Nah, salah satu tetap nanti kita bahas hak menceraikan itu dari suami. Tapi nek istri itu sudah ngotot ya, kan gitu ya. Jadi ada gejala baru. Sampai kalau saya sering memberi contoh ya, terus di Surabaya, yang Sidoarjo, sekardakan gitu ya. Kalau ada yang belum tahu sekardakan, makanya sekardakan pengadilan agama itu di depan setiap hari itu parkiran mobil bagus-bagus. Itu yang parkir itu kalau jenengan perhatikan itu lebih banyak sebenarnya yang parkir menggugat cerai itu sosialita ya dalam bahasa sekarang ya, itu muda gitu ya, parkir itu panjang sekali itu ya. Jadi memang kecenderungannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemarin dibahas berubah atau bahkan bisa hukumnya itu menjadi mandub, bisa menjadi dianjurkan bercerai itu ya. Khususnya kalau memang ya, apakah suami kalau dianjurkan itu perilaku yang dimunculkan itu tidak hanya istri tapi juga suami, itu boleh jadi adalah perilaku yang sudah bertentangan dengan syariat agama, gitu ya, sudah meninggalkan sholat, ya, gitu ya, diingatkan sudah susah, itu lebih baik, gitu ya, untuk menjaga iman, gitu ya. Kemarin begitu. Meskipun gejala yang paling banyak itu adalah karena faktor ekonomi, gitu ya. Tadi saya baca beberapa update berita terakhir itu justru setelah diterima P3K itu banyak istri menggugat suaminya, gitu ya. Kemarin sudah kita ambil contoh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harisah, ya, yang dulu pernah menjadi anak angkat Nabi ya, bersama Zainab, ya, itu juga diantara sebabnya adalah perang. Baik, tapi kalau sudah masuk kepada pelanggaran syariat agama Islam, maka memang ada sebagian ulama atau bahkan sebagian ulama itu menghukumi itu sudah sunnah. Lebih-lebih kalau syariat yang dilanggar itu adalah terkait dengan kehormatan, gitu ya. Itu tentang hukum. Kita geser ke bab berikutnya tentang siapa yang berhak dan kapan terjadinya perceraian itu. Ya, yang berhak menceraikan jelas kemarin setelah saya sebut itu adalah suami. Hikmahnya jelas tadi. Tapi sebelum ke sana, kita itu memang dituntut. Ini kan seakan-akan hubungan suami istri itu seperti seperti perkara tersendiri, betul. Jadi dalam Islam, syariat agama itu sesungguhnya saling berkaitan. Kehidupan rumah tangga itu juga berkaitan dengan kehidupan pribadi dan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dipisahkan. Ya, meskipun seakan-akan orang itu seringkali membayangkan bahwa pernikahan itu urusan sendiri, hubungan dengan Allah, beribadah dengan baik atau tidak, mengikuti contoh Rasulullah SAW atau tidak, itu seakan-akan perkara yang berbeda, saling berkaitan.
Karena kalau kita mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, apalagi mencoba untuk membiasakan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka dalam urusan-urusan yang lain, termasuk urusan-urusan keluarga, itu ada sunnah-sunnahnya juga. Ya. Kalau perintah baik dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW untuk mengikuti sunnah beliau, itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu hal-hal yang sedikit yang sepele. Tapi kalau kita memulai mengikutinya, memulai mempelajari dan kemudian mempraktekannya, insya Allah itu nanti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, termasuk dalam urusan-urusan lain, apakah itu urusan pekerjaan atau urusan keluarga. Dan sunnah Rasulullah SAW di dalam keluarga itu banyak, dalam kehidupan keluarga itu banyak. Ya, meskipun sebagiannya atau bahkan banyak yang tidak kita baca. Nah, membaca sedikit demi sedikit gitu ya, itu saya kira nanti akan kita ketemu dengan sunnah-sunnah yang menarik, bahkan sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, gitu ya. Saya ambil contohnya, tidak banyak kita baca, sehingga itu bisa jadi akan menjadi pengetahuan baru ya. Atau kita tahu maknanya ini dari pengetahuan umum dulu, ternyata dalam sunnah Nabi itu ada. Ini saya kaitkan. Ini hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini saya biasanya juga di rumah itu yang bagian mengingatkan, karena ilmunya itu ada di istri saya itu biasanya tahu dulu diingatkan dalam keluarga, dalam anak-anak ya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan baitul bil Madinah di ala ahli Madinah. Jadi suatu saat salah satu rumah di Madinah itu terbakar pada malam hari. Falamma huditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihi, maka ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, jadi ada kebakaran yang menimpa sebuah rumah satu malam. Ketika ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau merespon bersabda, inna hadhihi nari aduun, inna hadhihi nara aduun. Api ini musuh kalian. Tentu api yang membakar. Ya, beda dengan api yang ini ya menjadi pelita beda ya. Tapi ini kan kebakaran. Inna hadhihi nara Rasulullah SAW. Api ini aduun, musuh kalian. Faiza mintu kalian. Faiza mintu, maka jika kamu tidak tidur, fa'atfiruha lakum, maka padamkan api tersebut. Ya. Tentu kalau dulu itu penerangannya pakai lampu biasa, lampu dinyalakan pakai api biasa. Sekarang sudah berubah. Dan rupanya di sini proyeksinya jauh. Kalau dianggap sebagai sebuah proyeksi, ya proyeksinya jauh. Kalau dianggap sebagai mukjizat, memang Rasulullah SAW itu disebutkan umayyantiku 'anil hawa, umayyantiku 'anil hawa, in huwa illa wahyu. Yang keluar dari mulutnya Nabi itu semuanya wahyu, karena wahyu semuanya sebenarnya
sisi lain itu namanya hikmah, ya hikmah, ya hikmah. Tapi di dalam hadis Nabi SAW tentu akan banyak hikmahnya selain efisiensi ya. Mungkin akan apa namanya terpakai itu jadi lebih kecil kalau dimatikan, kan gitu ya. Karena orang tidur posisi nyala kan gitu ya, kita nggak bisa mengontrol, itu kan gitu ya. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentu sesuai dengan realitas dan sesuai dengan kondisi. Ya kalau kita itu terjaga, masih mungkin kalau ada api atau ada kebakaran, ada kosleting, kita masih bisa segera merespon. Tapi kalau tidur, ya maka ya kalau sekarang itu menjadi pesan-pesan pemerintah juga ya, bukan hanya tidur saja ya, ketika keluar rumah, ketika di samping secara medis jadi itu ya, matanya beristirahat gitu misalnya. Masya Allah, itu sunnah ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah perintah, jika kalian tidak tidur matikan lampu gitu ya. Orang yang aku ya potong esok aku aneh sejumlahnya gitu ya, nanti ya diatur lah. Paling tidak orang Eropa itu atau negara-negara maju itu sudah mendahului kita dalam pengertian prakteknya, mereka sudah menyiapkan namanya lampu tidur gitu ya. Ya kalau sampai ke hotel ada lampu yang lebih redup gitu ya. Jadi, tapi coba bayangkan Nabi SAW itu sudah menyatakan itu ya. Nek masalah itu nanti membantu kesehatan mata, kemudian efisiensi dan sebagainya, itu hikmah-hikmah yang bisa digali. Kalau teksnya mereka dulu pakai lampunya. Masalah kemudian apakah itu harus mati pet atau butuh penerangan sedikit, itu namanya kita melakukan kontekstualisasi. Itu pendekatannya tekstual itu mati kabeh. Repot sampean ya. Tangi turu mulai tambah ya, tangi turu bangun tidur nggak bisa lihat sama sekali, ya susah juga kan gitu ya. Jadi teksnya begitu. Kalau mau tidur matikan teksnya. Dan itu mengandung banyak hikmah. Kita bisa gali. Apakah prakteknya itu harus seperti itu? Nah, kita kembali lagi memahami hadis juga kita lihat konteksnya. Oh, kita bisa turunkan daya. Dengan menurunkan daya mestinya 15 watt ya, 15 watt menjadi mungkin 5 watt atau mungkin lebih kecil, ya paling resikonya sudah lebih kecil kan gitu ya. Kalau dicari tetap sabda Nabi SAW itu mengandung banyak gitu ya. Di antara contoh ya seruan sunnah Nabi SAW yang perlu kita baca, yang sudah sering dibacakan kepada kita, insya Allah tidak banyak saya tahap ya, lalu sudah biasa yang jarang-jarang ya. Yang seperti ini kan jarang-jarang ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nantilah kita tidak bahas tentang apa saja sunnah-sunnah Nabi ya. Kita khusus membahas itu. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Fiqh Sunnah terkait dengan bab tolak atau cerai, bab talak atau cerai ya. Kalau tentang sunnah Nabi banyak, sebagiannya bahkan tidak ada yang mau menjalankan karena dianggap cocok dan macam-macam lah. Misal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza waqa'tum fatwahatikum falyakhudha falyumit maka nabi yang ada, wa yaqulha wa la yata'ala lisyaitan, wa la yamsah yadahu bil mandili hatta yal'aqa as-safi'ahu fa innahu la yadri bi ayyi ta'amin al-baqa." Kata Rasulullah SAW, kalau makananmu, suapan makananmu
fal yumit makan yang ada buang yang ada, jauhkan yang ada kotorannya. Jadi kalau di pondok ya belum 5 menit, belum 5 menit ya diambil dimakan. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan kalau kotor. Ya, fal yumit mabiha maka nabiha min ada. Lima totul ada itu artinya menyingkirkan yang kotor, menyingkirkan yang bahaya. Ini kan sederhana. Ya. Jadi tidak semua yang jatuh itu kemudian kita buang begitu saja. Meskipun bukan karena saking emane, saking sayangnya, semua yang jatuh mau diambil dimakan semua. Rasulullah SAW mengatakan, ambillah yang ada kotorannya, mungkin yang ada bahayanya itu falyumitha, singkirkan. Kemudian makan yang sisanya, wal yakulha yang masih bagus, yang masih baik. Wala yutahal syaitan, jangan tinggalkan, jangan sisakan untuk syaitan. Nah, jadi makanan sisa itu pasti untuk syaitan, pasti. Makanya perlu hati-hati, ya, pasti untuk syaitan. Beberapa kali pernah kita bahas ketika bab doa, ya, masuk rumah, ya, berdoa. Ketika masuk rumah berdoa, syaitan tidak waduh apa oleh Tuhan ini, ya gitu ya, tidak oleh. Tidak dapat tempat. Tapi kalau nggak berdoa langsung dapat tempat. Ketika ada makanan sisa, itu makanannya, gitu kan? Mulainya dari doa gitu. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan tinggalkan untuk setan. Ya. Jangan mengusap tangannya dengan air sebelum dibersihkan. Saya itu cerita orang ini pakai sendok, jadi yang dibersihkan sendok. Kata Rasulullah SAW, yadri bi ayyi ta'amihi Allah, karena orang itu tidak tahu dari sekian makanan yang dimakan itu endi sing ono barokahnya, endi sing bagian yang dimakan itu justru gak ada ibu ya. Enak-enak makan mules kabeh. Kemarin itu MPG, wah MPG di mana itu? Makan bergizi gratis. Jadi ini bergizi malah nggak tahu bagian mana yang bikin mules, bagian mana yang bikin yang ada barokahnya. Kalau mengikuti paling tidak sudah mendapatkan barokah, gitu ya. Ini hal kecil, gitu ya. Yang biasa neng mall, nah ini anak muda-muda yang biasa nge-mall kan tahu ya, di Pujasera tempat makan kan. Saya nggak tahu, mungkin karena yang ingin meraup keuntungan yang banyak juga ya. Kalau sampai datang ke sana itu porsinya banyak. Kalau di Sidoarjo kayaknya nggak ada, nggak banyak. Tapi kalau sampai ke Surabaya, porsinya banyak, jadi mahal juga memang. Porsinya banyak, nggak biasa datang ke Pujasera di Surabaya, nak porsi banyak, harga mahal, jelas gak habis. Mereka juga mau jualan lebih banyak. Padahal biasanya pesenin di situ, atau bahkan dua-dua, anaknya kecil-kecil dipesankan dua. Tak habis. Karena saya lebih sering kalau sudah makan di situ, saya bagian gak pesen. Ya, bagian jangan. Bagian bersih. Kadang-kadang bersih, tapi kalau nggak habis gimana? Iya, ini hal-hal kecil ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sunnah Rasulullah SAW banyak, jadi kita pelajari sedikit. Baik, kita lanjutkan. Kemarin terkait dengan hukum-hukumnya, sekarang terkait dengan cerai itu hak siapa? At-talaqu min haqqir rajuli wahdahu. Talak itu murni haknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
ja'al Islam talaq min haqqil rajuli wahdahu li'annahu ahras ala baqa'i zawjati allati anfaqa fi sabilillah bil mal ma yahtaju ila infaqi mithlihi aw aktsar minhu ila talaq wa arada aqda zawjin akhar. Kalau ini yang saya baca tadi itu ini ya, kesimpulan dan narasinya menulis buku. Tidak ada dalil pastinya. Yang intinya ini perhitungan umumnya gitu. Islam menjadikan cerai itu ada di tangan suami saja. Karena suami itu tentu yang paling perhitungan terkait dengan kelanggengan hubungan suami istri, sebab nek dihitung-hitung untung rugi yang berinfak, mengeluarkan nafkah maksudnya, itu sesungguhnya adalah suami. Kalau istri itu bisa jadi mengeluarkan nafkah juga ketika kondisi-kondisinya tidak umum, tidak normal. Makanya ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, itu juga bisa berlaku tidak umum, tapi umumnya. Hukum itu didasarkan pada umumnya, bukan pada kasus. Umumnya mulai zaman Nabi Adam mulai zaman sekarang suami yang memberi nafkah, bahwa ada nanti istri yang justru memberi nafkah, ya itu yang kita umum. Tapi hukum itu harus berdasarkan umumnya. Hukum didasarkan pada kasus per kasus. Ada yang bertanya, gimana kalau nanti 50-50 itu ya mengeluarkannya, gimana caranya? Berarti haknya 50-50. Itu nanti akan berlangsung begitu saja ya. Itu nanti berlaku hukum alam nanti seperti itu, gitu ya. Sehingga tidak aneh kalau kemudian boleh jadi ada penghasilan istri lebih banyak, ya, terus kemudian lebih dominan di dalam keluarga, itu mungkin saja, gitu ya, mungkin saja. Tapi bicara umumnya laki-laki yang memberi nafkah, dan karena itu hitung-hitungannya rugi, gitu ya. Ini menurut kesimpulan beliau, sehingga otomatis yang paling punya harapan mempertahankan pasti ibu-ibu yo protes yo enggak yo ibu yo tak kepingin kan gitu juga ya. Tapi kalau perhitungannya begini, saya lebih sepakat sebenarnya dengan kesimpulan lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak untuk menceraikan hak talak itu kepada suami karena faktor yang kedua. Wa li'annahu bidzalika wa bi muqtadi aqlihi wa mizaji yakunu asbar ala ma yaqrabu min al-ma'ani. Dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, rasionalitas, ya karakter, ya itu laki-laki suami biasanya lebih tahan ya terhadap persoalan rumah tangga daripada gampangannya kaum istri, kaum perempuan itu lebih menggunakan perasaan sebetulnya logis ya, gitu ya. Kalau sudah tidak logis itu dipakai sebagai jalan untuk memutuskan, tentu itu akan menjadi masalah. Fala yusari'u ila talaqi li kulli ghadbatin yaqdumuha. Kaum suami laki-laki biasanya tidak segera, biasanya sekali lagi ya, tidak segera, tidak terburu-buru untuk mengambil sikap, mengambil keputusan cerai pada setiap situasi marah yang dia alami. Tidak setiap marah kemudian bilang cerai. Itu kalau bilang cerai ada laki kan. Studinya kan begitu ya.
Itu artinya kemampuan untuk mengempet itu diberikan kepada kaum laki-laki. Meskipun sekali lagi ada juga 1, 2, 3 kasus justru yang laki-laki yang lebih banyak mengumbar kata cerai. Ya, jadi tetap secara umumnya laki-laki bisa menahan diri, maka hak itu diberikan oleh Allah kepada suami. Ya, au sayyatun minha yashqu 'alaiha ihtimaluha, atau setiap kejelekan yang barangkali itu sulit untuk dipikul, itu tetap suami atau laki-laki itu lebih tahan untuk memikulnya. Wal mar'atu asra'u minhu dhurban, dan biasanya kaum perempuan lebih cepat emosi dan marah. Wa aqallu ihtimalan, dan lebih sedikit, lebih kecil ya kekuatannya menanggung. Jadi besar dan kecilnya, atau besar, kecil, berat, ringannya beban itu bukan pada apa yang diucapkan, ya, tapi pada kenyataan. Gampang aja, sama itu semua kebacok kan biasa aja kan gitu ya. Tapi kalau kaum perempuan itu kesilan itu harus mencak-mencak gitu ya, itu sederhana, itu hal yang contohnya sederhana, contohnya lebih. Meskipun sakit kuali loh ya, sakit kuali, meskipun sakit kuali ya majelis. Kalau aku sing pas sing bener sing ndi aku kan misalnya kebanyakan gitu ya, laki-laki lebih bisa menahan beban, kesulitan, sehingga masih Allah mendengar diam saja gitu ya, meskipun sulit ya diam saja gitu ya. Nah, dengan karakter itu tentu suamilah yang kemudian diberikan hak untuk menceraikan. Ya, baik. Yang kita uraikan tadi itu tidak ada dalilnya. Oh, apa alasannya Allah itu memberikan hak ya menceraikan itu kepada suami? Tidak ada, dicari dalilnya itu tidak ada. Ya, sama dengan sampai hari apa alasannya kita itu sholat kok menghadap Ka'bah? Cari dalilnya nggak ada. Cuma hikmahnya bisa digali. Orang sekarang tahu, Ka'bah itu poros, ya, apa namanya, perputaran bumi. Orang sekarang dulu masuk ngerti itu ya. Dan Ka'bah itu dikelilingi, ditawafi oleh manusia itu dengan putaran berlawanan dengan jarum jam. Wah, itu ternyata menarik energi ke atas. Wah, itu kan sekarang hikmah itu bisa diperoleh sekarang. Dalilnya orang-orang gitu ya. Apa yang menjadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Rasulullah SAW, kita bisa cari hikmah-hikmahnya. Baik, itu terkait dengan hak tadi ya. Sampai oleh dalil ya Allah. Alasannya apa? Kenapa suami kamu? Tapi kita bisa mencari menggali hikmah-hikmah. Sekarang pertanyaan berikutnya, bab berikutnya. Man yaqul min talak atau cerai dari suami seperti apa yang betul-betul jatuh. Nah, gitu kan? Kan tadi cerai itu kan haknya suami. Ya. Istri itu kan ada hak khulu, Ustaz ya, tapi hak khulu itu kemudian tetap suami yang menceraikan. Khulu itu bukan cerai. Ya. Nah, kalau cerai atau talak itu ada di tangan atau haknya ada di tangan suami, kapan itu
ittafaqal ulama'u ala anna zawja al-aqila al-baligha al-mukhtara huwa alladhi yajuzu lahu an yutalliqa wa anna talaqahu yaqa'u. Sepakat para ulama bahwa suami yang akil, yang waras, yang sehat pikiran, al-baligh, yang balik. Kalau balik itu dalam bahasa agama sederhana, pokoknya sudah apa namanya? Ya sudah usianya sudah balik, sudah cukup, sudah mimpi, itu balik. Yang ketiga, al-mukhtar, yang punya pilihan, bukan al-muqarrab, bukan yang terpaksa. Yang telu syaratnya. Siji, waras pikirannya. Dua, memang balik dewasa. Yang ketiga, dia punya pilihan, bukan terpaksa. Itulah suami yang talaknya bisa jatuh dan sah. Nah, itu ya. Sepakat para ulama. Tinggal nanti yang tidak disepakati itu adalah ukuran-ukuran indikator-indikator akil, indikator mukhtar tadi itu. Kalau balik secara umum, balik secara fisik ya, balik itu kan fisik. Laki-laki balik fisik, ya, perempuan balik itu fisik, gitu ya. Tapi kalau akil, waras pikiran, ya, sehat pikiran, berakal, dengan apa tadi mukhtar itu bisa milih, orang punya kebebasan, bukan dipaksa. Itu di situ nanti para ulama berbeda pendapat. Tapi saya lanjutkan dulu. Fa idza kana majnunan aw sabiyan aw mukrahan fa inna talaqahu yu'tabaru lahu wa lahu sadaqu minhu. Maka kalau ada orang itu hilang ingatan, majnun, orang sekarang tidak disebut hilang ingatan, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Psikologi sudah ada ininya juga, sudah ada tesnya juga psikologi. Fakultas psikologi nanti diketahui, jadi ini ya emosional, orang ini begini nanti ketahuan, ya. Asal tidak majnun, tidak gila. Saya nggak tahu kalau secara psikologi gila itu kategorinya apa, gitu ya. Itu ada ilmunya sendiri. Sekarang itu sudah semakin ilmunya itu sudah semakin rinci, ya. Ausobian atau anak-anak mukrah itu yang terpaksa, faidah tolak penghubungan, maka talak dari orang yang semacam itu yuk tabar lakukan dinilai itu sia-sia, tidak berlaku, ya. Baik. Wa innama takmulul ahliyah bil aqli wal bulughi wal ikhtiyari wa fi hadza yarwi ashabu sunan an aliyin karramallahu wajhahu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala rufi'a al-qalam an thalatha an an-na'im hatta yastayqidha wa 'an as-sabi hatta yahtalim wa 'an al-majnun hatta yaqila. Hadisnya sudah populer ini ya, dari Ali bin Abi Thalib ini. Hadisnya populer. Rasulullah SAW menyatakan orang itu tidak akan mendapatkan hukuman apa yang dilakukan itu tidak dianggap, tidak dinilai pada 3 kondisi: orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia mimpi, dan orang yang hilang ingatan hingga dia waras kembali. Saya kira itu umumnya. Tinggal nanti indikator-indikatornya. An Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu talaqin jaizun illa talaqul maghlub ala aqlihi. Setiap talak itu sah terjadi kecuali talak orang yang akalnya kalah. Wah, ini menimbulkan perbedaan. Nah, kali kalah itu wah pikiran itu yang seperti apa, gitu ya. Jadi karena itu yang wah pikiran, akal pikirannya itu kalah, itu nanti akan menjadi salah satu perbedaan di kalangan para ulama. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi man yukrihu rusus fa yutalliq falaysa bi syai'in. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menyatakan orang yang dipaksa pencuri untuk menceraikan istrinya. Kalau dulu itu kan
dipaksa oleh penjahat untuk menceraikan istrinya, maka itu tidak sah perceraian. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kan pencuri itu kan macam-macam dan kriminal itu macam-macam ya. Bahkan kriminal politik juga banyak. Kita dengar ada sebuah pengakuan, ya ini pengakuan ya. Sampai itu jenenge yang di penjara Bapak Tri gitu ya. Oh ya itu juga karena untuk mendapatkan apa namanya di antara cara untuk mempreset ya istrinya juga diganggu. Nah, walil ulama i'aradu mukhtalifa fil masail al-atiyati dan sunan fi bayani. Tapi para ulama punya pendapat yang berbeda terhadap 6 perkara. Ya. 6 perkara itu apa? Yang pertama adalah thalaqul mukrah. Jadi talaknya orang yang terpaksa itu. Indikator terpaksa itu ya seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua adalah thalaqus sutrat. Tolaknya orang yang sedang mabuk. Mentem ya mulai muni macam-macam kan itu ya. Mabuk itu kalau orang sini nyebutnya apa? Ya mentem mulai pulang ketemu istri terus ngomongin ngawur misalnya. Ya. Kemudian tolakul hasil, talak dari orang yang hazal itu main-main. Ya, main-main. Meskipun nanti ada pernyataan main-main pun jatuh talak, tapi tetap ada perselisihan. Yang keempat tolakul ghadban. Ya, talak dari suami, dari laki-laki, dari orang yang sedang marah, puncaknya marah. Nah, gitu ya. Yang sedang marah banget. Ghadban itu bukan ghadab biasa. Ghadban itu marah yang emosi banget. Talak yang keluar dari mulut orang yang emosi. Nah, itu juga berselisih para ulama. Yang kelima, thalaqul ghafil wassahi, talak orang yang ghafil, lalai, lupa, lali. Nah, ini juga masalah. Talak lali, kan gitu kan sebenarnya. Tapi ada kemungkinan yang begitu itu dan diperselisihkan oleh para ulama. Dan yang terakhir adalah thalaqul manhus. Ya, wong sing kira-kira mungkin wong gumunan kagetan ya. Oh, pokoknya emosinya tidak stabil. Baik. Yang pertama thalaqul al-mukrah la iradalah wala ikhtiyar. Kita orang kalau terpaksa itu enggak punya pilihan, enggak punya keinginan. Padahal wal iradah wal ikhtiyar dia asas taklif. Padahal keinginan dan pilihan itu adalah prinsip orang itu punya tanggung jawab, bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Faizan tafaya intafat taklif. Kalau dua-duanya keinginan dan pilihan, kebebasan maksudnya ya, keinginan dan kebebasan itu sama-sama tidak ada, ya nggak ada taklifnya, jadi tidak bisa dianggap sah tanggung jawabnya. Waktu birul mukrah ghairu mas'ulin an tasarrufatihi, maka orang yang dipaksa dalam hal ini itu tidak punya pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Li'annahu maslubul iradah, karena orang itu keinginannya tersalib itu apa? Ya, keinginannya itu ditahan itu maksudnya dalam pengendalian orang. Wa fil waqi' yanfa'u iradah dan orang yang dipaksa itu sebenarnya menjalankan keinginannya orang yang mukrih, yang memaksa. Faman ukriha 'ala nutqi bi kalimatil kufri la yughfar bidzalika liqaulillahi ta'ala. Bahkan orang yang
terpaksa tidak jatuh kufur seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, gitu kan. Boleh jadi dalam hubungan suami istri sing maksa pimpinan, sing maksa keluarga, sing maksa semua yang sifatnya itu dipaksa, terpaksa. Kalau memang itu betul-betul terpaksa dan dipaksa, tidak sah, gitu ya. Ruya anna Rasulullah SAW pernah bersabda, rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Umatku nanti, kata Rasulullah SAW, tidak akan dikenai hukuman, tidak dia akan dikenai tanggung jawab pada saat dia khata', ya, wan nisyan, salah dan lupa. Salah dan lupa itu maksudnya salah dalam keadaan karena tidak tahu. Khata' itu kesalahan yang karena ketidaktahuan. Ya, salah mengerti, ya sih, ya. Wanisya, lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan siapa saja yang dipaksa. Bolak balik ngomong cerai, mosok karo itu masalahnya beda kan, gitu ya. Tapi kalau dia melakukannya karena tidak tahu, ya, bahwa yang dia lakukan itu adalah menceraikan, maka itu juga maaf, itu tidak dianggap sah. Wa ila hadza, maka karena itu sudah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Dawud bin Fuqaha'il Amsar, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Dawud itu berpendapat, termasuk ini pendapatnya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar serta Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas, bahwa yang keadaannya terpaksa, ya, itu maka tidak sah perceraian. Tapi waqala Abu Hanifah berpendapat, washabu dan pengikut-pengikutnya, Tolakul muqtari waqilun wala hujjata fi madhabu ilaihi fadlan an mukhalafatihi li jumhuri sahabat. Kata Abu Hanifah, masih dipaksa, dia tetap jatuh. Alasannya apa sekali alasan? Nah, gitu ya. Saya kira kalau dipaksa memang tidak jatuh, harusnya begitu. Itu yang pertama. Kita lanjutkan sedikit. Nanti kalau sudah komat kita nanti ya. Talaqus sutra, talaknya orang yang sedang mabuk. Zahaba jumhurul fuqaha ila anna talaqus sutra yaqa'u li annahu mutasabbib bi dakhalil fasad ala ahlihi bi iradatihi. Talaknya orang mabuk menurut pendapat sebagian besar ulama tetap jatuh, sebab mabuk itu dikarepno dhewe. Dia sendiri niat mendem kok. Nah, gitu ya. Itu sebagian besar. Gitu ya. Kenapa? Sederhana. Dia mendem itu karep-karep dia mabuk itu, dia punya keinginan dan dia tahu kalau dia mabuk itu nanti bisa ngoceh, bisa ngomong macam-macam. Maka sebagian ulama karena itu berangkat dari keinginan apa? Merusak dirinya sendiri, maka jatuh. Meskipun sekali lagi, waqala qaumun, sebagian berpendapat ayat qaum wa innahu lahum la yuqtabi. Sebagian berpendapat ya tidak satu lah, dia enggak sadar masalah mabuk itu urusannya sendiri, masalah cerai urusannya yang lain. Ketika menceraikan dia dalam keadaan hilang ingatan. Dalilnya ada, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Salat saja kalau mabuk tidak dianggap, tidak
Utsman bin Affan adalah sahabat yang bisa dikutip pendapatnya bahwa orang yang sedang mabuk tidak jatuh talaknya. Pendapat yang lain bagaimana? Tidak ditemukan pernyataan yang tegas dari kalangan sahabat. Yang ditemukan secara tegas dari Utsman bin Affan. Wa dzahaba ba'du ahli ilmi annahu la yukhalifu Utsman fi dzalika ahadun min as-sahabah. Dan sebagian ahli ilmu berpendapat sahabat-sahabat yang lain tidak ditemukan berselisih dengan pendapatnya Utsman bin Affan. Sehingga di situ masih ada dua pendapat. Terus ya apa? Ya ojo mabuk kan gitu ya. Nah, itu aja kan apa. Ya, ojo mabuk. Baik. Kita itu kan nyari keadaan ideal enggak ketemu. Ya apa sampai gitu. Mesti si ojo mabuk makanya kan gitu ya. Pertanyaan sampai yang pertanyaan kalau gitu ya. Berdoa ya, sampai kan pertanyaannya kalau juga kan. Nah, karena masih kalau andaikan maka jangan dekat-dekat dengan minuman. Baik. Yang ketiga, nah ini yang agak banyak. Terakhir ya. Nah, tiga berikutnya kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Tolakul ghadban, talaknya orang yang sedang emosi tingkat tinggi, tingkat dewa, marah gitu ya. Wal ghadban alladzi la yatasawwaru ma yaqulu wa la yadri ma yasduru anhu la yaqulu lahu bi annahu masubul ghadban. Marah, kalau marah itu dia tidak bisa mengendalikan ucapan. Tidak tahu apa yang menjadi akibat dari apa yang dia ucapkan. Maka talaknya tidak sah, gitu ya. Orang itu marah itu kan tingkahnya bermacam-macam. Kalau tingkahnya sudah ngomongnya sudah gak nalar, gak masuk, gitu. Maka disimpulkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya itu tidak jatuh talak. Rawah Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim sahhahu an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la talaqa wa la itaqa fi ighlaq wa fassara ighlaq bil ghadab wa fussira bil ikrah wa fussira bil junun. Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Hakim keempat-empatnya meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah talak, tidak sah orang memerdekakan budak fi ighlaqin, dalam keadaan tertutup. Tertutup itu dimaknai oleh para ulama. Satu, tertutup karena gila. Dua, tertutup pikirannya karena terpaksa. Tiga, tertutup karena marah. Nah, gitu ya. Tapi ya gitu ya, marah tingkat tinggi. Ya. Waqala Ibnu Taimiyah kama fi Zadil Ma'ad, di dalam kitab Zadil Ma'ad Ibnu Taimiyah berkata, hakikatul ighlaq, hakikat orang yang tertutup, terkunci, ayyughlaqu 'ala rajuli qalbuhu, orang yang hati nuraninya tertutup, ya, keinginannya tertutup, fala yaqsudul kalam la ya'lamu bihi ka'annahu bil ghalaq 'alaihi qasduhu wa iradatuhu. Maka sebenarnya orang yang hatinya itu sajane tak niat begitu. Nah, gitu gambarannya ya. Itu adalah orang yang sebenarnya tidak bermaksud mengucapkan yang demikian, termasuk talak. Ya, atau orang itu tidak tahu bahwa dia sedang mengucapkan perkataan yang punya konsekuensi berat, seperti atau seakan-akan orang yang hati, keinginan, ya, dan kehendaknya itu
ya. Nah, tapi ada syaratnya. Wal ghadabu ala salasati aqsam. Tapi marah itu nanti bisa dibedakan menjadi tiga tingkatan, tiga kelompok. Yang pertama, mayuzilul aqla fala yashkuru sahibu bima qala wa hadza la yaqulu bila misal. Pertama, marah yang memang membuat pikiran itu gak nyambung, gitu ya. Sudah marah yang di luar kontrol, yang dengan itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama ta'ala tidak terjadi biasa. Yang kedua, ma yakunu fi mabadi bihaitsu la yamna'u sahibu min tasawwuri ma yaqulu rasul ba'da yaqul. Jadi ada marah ya yang dia itu sebenarnya masih bisa mengendalikan situasinya, ngerti di tengah itu ngerti, gitu ya. Dan dia tapi tetap tidak mengendalikan apa yang dia ucapkan. Dalam hal ini maka talak tetap itu syaratnya ya. Dua tadi level marahnya begitu. Nah yang terakhir nanti kita sambung di waktu yang akan datang. Saya kira demikian. Sementara sudah sepi biasanya sudah waktunya untuk melaksanakan sholat isya. Kita masih nanti bisa akan dalami lagi dengan contoh-contoh tentang poin yang ketiga, bahwa marah itu boleh jadi sebagiannya dalam keadaan tertentu menjadikan apa yang dia lakukan tidak dinilai, gitu ya. Termasuk kalau